Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dama Kania dari KPIB. Dalam video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Golongan Ingkar As-Sunnah. Ingkar As-Sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujjahan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Rakib Al-Asafani, ahli fikih dan ahli tafsir, mengartikan ingkar sebagai penyangkalan dari pengucapan lidah serta sebagai pewujudan dari penolakan hati. Penyangkalan ini terjadi karena ketidaktahuan mengenai hakikat sesuatu yang disangkal. Imam Asy-Syafi'i membagi golongan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Alasan mereka termasuk golongan yang menolak sunnah secara keseluruhan karena mereka berpendapat Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab yang sudah tentu menggunakan uslub-uslub bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Kemudian, Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Al-Quran itu telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia untuk aspek kehidupannya. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali yang memiliki persamaan dengan petunjuk Al-Quran. Nah, golongan ini memiliki pendapat bahwa mereka menolak hadis baik ahad maupun mutawatir, kecuali bila ada nas Al-Quran yang sama mengenai lafaznya atau maknanya dengan hadis tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah mereka tidak menerima sunnah, kecuali jika ada sandaran hukumnya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai masdar al-awwal al-kul. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. B. Latar belakang dan sejarah perkembangan golongan ingkar as-sunnah. Di antara faktor yang mendorong munculnya ingkar as-sunnah tersebut ialah ketidakfahaman mereka tentang berbagai hal yang berkenaan dengan ilmu hadis. Faktor ini bukan hanya terlihat pada mereka yang berfaham ingkar as-sunnah pada masa Syafi'i saja, namun juga pada masa berikutnya, termasuk di dalamnya kelompok pengingkar al-sunnah yang terdapat di Indonesia dan Malaysia. Salah satu yang mendorong timbulnya kelompok dalam negara tersebut adalah ketidaktahuan mereka tentang isi dan makna Al-Quran serta ilmu tafsir dan bahasa Arab. Karenanya, banyak ayat-ayat yang diterjemahkan dan difahami secara salah. Di samping itu, mereka tidak banyak mengetahui seluk-beluk hadis atau as-sunnah. Sesudah abad kedua Hijriyah, kelompok ingkar as-sunnah ini lenyap dan tidak muncul ke permukaan lagi. Baru kemudian muncul ingkar as-sunnah modern di Kairo, Mesir pada abad ke-13 Hijriyah akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Ingkar as-sunnah modern. Menurut M.M. Azami, aliran ingkar as-sunnah modern ini lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abduh. Dengan kata lain, Muhammad Abdullah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar as-sunnah pada masa modern. Abu Rayah menuturkan bahwa Muhammad Abduh berkata, umat Islam pada masa ini tidak mempunyai imam atau pemimpin selain Al-Quran, dan Islam yang benar adalah Islam yang pada masa awal sebelum terjadinya fitnah atau perpecahan. Beliau juga berkata, umat Islam sekarang tidak mungkin bangkit selama kitab-kitab ini, maksudnya kitab-kitab yang diajarkan dalam Al-Azhar atau sejenisnya masih tetap diajarkan. Aliran ingkar as-sunnah di Indonesia. Aliran ingkar as-sunnah modern juga berkembang di Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah Abdul Rahman, Muhammad Ihram Sutarto, dan Lukman Said. Menurut hasil pengamatan Ahmad Husnan, salah satu sebab yang mendorong timbulnya kelompok ingkar as-sunnah modern di Indonesia tersebut ialah ketidaktahuan mereka terhadap isi dan makna Al-Quran serta ilmu tafsir dan bahasa Arab. Tetapi pada tahun 1993, keberadaan ingkar as-sunnah di Indonesia dilarang dan dengan dikeluarkannya surat keputusan Jaksa Agung. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, maka secara resmi ingkar as-sunnah di Indonesia dilarang keberadaannya. C. Ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin dari ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Yang pertama, taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyri' dalam agama Islam. Tidak boleh ada yang lain. Barang siapa yang menggunakan sumber dan dasar hukum dalam agama Islam selain daripada Al-Quran akan berakibat kemusyrikan atau kekafiran.
Yang kedua, tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Quran, wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan hukum baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul ketika ia menyampaikan Al-Quran, wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Di luar itu, dia sebagai manusia biasa. Maka perbuatan, perkataan, dan ketetapan dan cita-citanya tidak dapat menjadi hujah dalam agama Islam. Kemudian, sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli-ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber hukum dalam agama Islam. Sunnah Rasulullah adalah bohong dan palsu. Sunnah tidak lain adalah dongeng, omong kosong, bukan perkataan Nabi. Kemudian, mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran memakai istilah ayah yang berarti pertanda dari kenabian. Nabi Muhammad itu Rasulullah, tetapi ia bukan Nabi terakhir. Sesudah Muhammad itu banyak sekali Rasul-Rasul yang bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah atau yang menerima dengan perantaraan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena banyaknya kekurangan dalam video ini. Silahkan kritik dan saran. Semoga menjadi evaluasi saya untuk pembuatan tugas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.